Halo masyarakat Bali yang budiman. Selamat datang di Bali Mas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Beli sate, beli ketupat. Selamat datang di episode keempat. Yoi, siap. Masuk pula kita di podcast ini lagi. Kali ini kita kembali berdua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu nih, Kak Neo. Aku mau ketawa dulu. Oke, kita beri kesempatan. Anjir. Ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, kita pernah bikin episode pertama tapi nggak ada di YouTube ya. Ya tapi kan karena kameranya belum bagus ya kayaknya. Iya, belum dapat sponsor waktu itu ya. Jadi untuk itu kita kembali ingin memperkenalkan diri ulang lah, ibaratnya ya. Sebagai permohonan maaf tapi karena di Spotify udah ada sih. Di Spotify udah ada sebenarnya. Teman-teman bisa cek di episode pertama. Tapi di YouTube kita langsung loncat ke episode kedua karena episode pertamanya itu gagal direkam untuk di visualnya atau di videonya. Jadi sekarang kita mengikuti norma yang seharusnya ya, tak kenal maka tak samyang. Jadi kita kenalan ulang nih. Nama saya Ricky di Era Madani sebagai host di acara ini, podcast Boleh Bebas Bicara. Tapi di Era Madani sendiri sebagai direksi. Sementara sini Nilai Fiza sebagai host juga yang ganti-gantian nantinya sama Kak Ricky. Di Era Madani? Iyalah, terus gimana lagi kalau nggak di Era Madani sebagai apa maksudnya? Ini kan di podcast Boleh Bebas Bicara sebagai host. Ya di Era Madani sebagai redaktur, jadi ngedit berita gitulah, ngupload berita. Oke, semoga nanti editornya tidak capek ya untuk mengedit suara kita berdua. Jadi buat teman-teman semua para penonton kita mungkin yang bertanya-tanya kenapa ada kursi kosong di sini? Di sebelah kita. Oke. Sebelah kanan lagi. Iya, Kamila tahu nggak kenapa ada kursi kosong di sini? Wah, nggak tahu. Oke. Jadi buat teman-teman kita mau ya, saya di sini pengen ngajak nih salah satu orang yang bekerja di Era Madani, tapi sebagai orang dapur kita buat dia biar nggak di dapur aja. Oh. Kita kasih dia kesempatan. Nah, dia masak aja di belakang. Kita kasih kesempatan dia untuk ke meja makan, ya, ke meja makan kita, biar bisa tampil di frame untuk menjelaskan sedikit keluh kesah ataupun apa yang mau disampaikan tentang media kita di Era Madani. Kepada bintang tamu kita persilakan, sastrawan terkenal yang katanya sastrawan terkenal. Selamat datang kepada TAG Tommy Aditya Gunawan. Datang. Oke. Jadi perkenalkan diri dulu deh. Langsung kenalan. Iyalah, nggak perlu nunggu lagi. Masa besok sih? Bener lah Tom. Terus lanjut. Oke, kenalin semuanya. Saya Tommy Aditya Gunawan. Jadi di sini saya sebagai jurnalis di Era Madani. Wow. Jurnalis. Sastrawan juga. Iya, sastrawan, maaf. Oh, nulis berarti ya? Iya, nulis. Jadi pertanyaan pertama saya nih kepada bintang tamu kita. Sastrawan beneran? Enggak, sebenarnya orang biasa, tapi ngaku-ngaku sastrawan. Iya. Itu John. Saya baca nama bintang tamunya Tommy itu, Iya. Itu merupakan doa dari apa orang tuh? tua mungkin. Artinya apa tuh? Tommy, Theo. Saya juga kurang tahu. Mungkin dulu orang tua saya ngefans sama Tommy J Pisa mungkin. Tommy siapa? Tommy J Pisa. Siapa Nggak kenal. Oh. Nanti cari di YouTube aja. Ini juga masukin. Siapa tadi? Tommy J Pisa. Tommy J Pisa. Referensinya lumayan orang tua antum. Iya. Luar Di biasa. sana udah ada YouTube dulu ya atau udah ada? Enggak, dulu masih DVD kayaknya. DVD ya. DVD. Oke, kawan-kawan semua, saya tengahi di sini ya. Jadi berhubung sekarang kita sudah ada di dalam frame ini, ada redaktur, ada salah satu wartawan. Kalau boleh saya jelaskan sedikit di sini, saya sebagai yang bertanggung jawab di dalam kantor Era Madani, di sini saya jelaskan kalau nanti di lapangan, abang-abang yang di sebelah kanan ini adalah orang yang turun ke lapangan dan mencari berita. Sementara mbak-mbak yang di kiri saya ini adalah sang pengupload, editor, dan juga yang menentukan beritanya dia ini layak atau enggak bersama teman-teman wartawan lainnya. Jadi silakan, saya pengen kasih kesempatan dulu kepada teman-teman berdua ini. Netizen juga nggak sih, netizen jurnalis juga nggak? Oh iya dong. Oh ya, buat teman-teman juga masyarakat dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Bali nih pada khususnya,
kita buka kesempatan ya Iya, untuk mereka. untuk kirim ke redaksi kita. Nanti ada di bawah ini ya, redaksi Era Iya. Madani, kirim ke email. Editor nanti tulis di sini redaksi emailnya redaksi@eramadani.com. Bisa ditulis segala hal tentang berita-berita, opini dan juga hal-hal apapun yang teman-teman lakukan bisa dikirim ke redaksi kita untuk nanti kita angkat dalam media kita. Oke? Jadi gimana Mas Tommy ini? Wartawan nih kan, sastrawan terus wartawan. Sastrawannya ternyata masih menunggu legalitas. Amin. Amin. Amin, semoga. Sebagai sastrawan nih, sebagai wartawan ya. Siap. Setelah mungkin sekitar setengah tahun bekerja di Era Madani ya. Iya. Iya. Kalau lebih sih. Kurang lebih ya. Coba agak ngadep ke frame dikit. Nah, gini kan enak. Oke, siap. Nah, Oke. gimana? Pas banget. Sebagai wartawan, asik nggak sih sebenarnya wartawan itu? Ada asiknya, ada inilah 50-50 ya, ada enaknya ada enggaknya. Jadi enaknya itu kita lebih mengenal atau lebih banyak kesempatan buat ketemu sama orang-orang yang mungkin dianggap penting ataupun orang-orang yang istilahnya keren gitu. Terus kemudian nggak enaknya itu pas nulis sih sebenarnya. Ada enak tergantung kitanya sebenarnya. Kadang-kadang mood kita juga menentukan kita bisa nulis itu enak apa enggak gitu. Jadi tergantung mood. Tapi kalau di Era Madani tentu ada keluasan gitu buat misalkan kalau enggak lagi mood jadi kadang-kadang kita gitu. ya gitu. Nulis tergantung mood. Kalau hari ini saya ngeluarin surat peringatan 1 kepada Anda gimana? Saya juga kurang tahu, tergantung redakturnya saja. Iya ya. Oke. Itu ya barusannya ada sedikit hal yang tidak enak yang saya dengar. Keluh-keluhan ya. Sementara satu lagi kepada wakil host kita yang sekarang juga saya wawancarai di sini sebagai redaktur. Jadi redaktur gimana? Enak nggak sama tulisannya beliau ini? Wah, jangan ditanya lah pokoknya. Apalagi tulisan-tulisan yang hancur ya. Aduh, itu ngeditnya lama banget. Jadi kalau jadi redaktur itu bukan gampang sih sebenarnya. Orang-orang bilang, aduh gampang, tinggal copy paste tulisan orang masukin gitu. Sebenarnya enggak. Kita harus ngedit lagi. Tulisannya layak nggak dipublis, layak nggak ini, kata-katanya apalah sebagainya itu deh. Aduh, pusing Hayati. Oke. Boleh pusing beliau. Oke, jadi saya tanya lagi, jurusan Anda apa tadi? Saya alhamdulillah diterima di Sastra Indonesia. Oke, backgroundnya ya. Sekarang masih kuliah? Udah nggak ada kuliah sih, nggak ada Oke, aktivitas nggak ada kelas kuliah. ya? Tapi Semester? semester 8. Ya oke, siap. Semester 8. Semoga OTW sudah. Amin. Kita doakan segera. Jadi pertanyaan saya, jurusannya tadi apa? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Kenapa tulisannya bisa modar katanya dia? Iya, jadi ini saya jelaskan ya. Jadi tergantung bacaan kita, terus kemudian tergantung juga jam terbangnya. Kalau misalkan kita sering nulis, itu kita akan terbiasa gitu. Tapi kalau kita jarang nulis, nanti ya tulisan kita juga jadi bakal berantakan. Kayak tulisan saya, karena saya juga agak jarang gitu nulisnya. Iya, karena itu deh salah satunya faktor orang yang susah untuk nulis itu karena dia nggak kebiasaan. Iya. Coba kalau biasa itu lebih lebih tulisannya lebih rapi kayak wartawan lain. Tapi rata-rata sih sama. Iya, silakan redaktur dan penulis. Hah? Gak terlalu parah kan tulisan saya? Kok ada suara-suara kayak gitu ya? Gak terlalu parah, lumayan lah toh, lumayan. Kadang kalau bikin uploadan kayak gitu tuh panjang banget. Harusnya ambil intinya aja apa yang dibicarakan di sana gitu. Gak usah dijelasin panjang-panjang. Oke, jadi redaktur sama penulis saya berantem di podcast kita yang keempat ini ya. Nggak berantem sih, nggak cuma berantem. memberikan saran agar nanti kayak gini. Oke, baik. Nanti kita omongin di rapat internal ya. Oke, Yang ini. oke. Baik, kita mau sekarang. Ya, kita sekarang mau sharing lagi tentang Era Madani. Saya pengen teman-teman nih sharing nih. Kan saya yang ibaratnya sudah membangun keluarga ya di sini ya. Teman-teman di sini yang saya anggap sebagai keluarga saya. Sedih banget deh. Nah, sebagai keluarga ini saya pengen tanya teman-teman bangga nggak sih merasa keluarga dari saya? Alhamdulillah saya sih bangga karena di Bali ini kalau nggak ada mereka, Bang Riki, Kamila mungkin di sini nggak ada temen gitu. Kesepian banget Anda ya? Oke. Anda? Bangga ya. Tapi
Biasa Loh, aja sih. kita nggak setting loh, jangan Anda ngomong bangga karena kita setting Enggak, omongan. makanya biasa aja jawabannya, enggak bangga banget. Ya Oke. biasa aja, kita bisa beradaptasi dimanapun kan, bisa Oke. membentuk keluarga dimanapun gitu kan. Jadi nggak perlu bangga dengan berkeluarga dengan Kak Riki atau dengan siapapun, kita bisa. Ini biasa aja sih, karena aku udah banyak keluarga lain. Ternyata biasa aja. Aduh, sombong. Sombong ya dia ternyata biasa aja. Kata orang kalau nggak sombong nggak hidup, say. Siap, terima kasih. Kita lanjut nih. Ini ada tulisan nih di sini yang saya harus coba ceritakan nih ke teman-teman semuanya. Jadi ada yang unik bagi saya sendiri terhadap saya sendiri, ya kan? Saya menilai diri saya sendiri unik. Kenapa? Karena untuk Diri saya unik, iya unik pakai gini. lucu banget ya kayaknya. Jadi untuk bergerak di bidang media agak Oke. kurang umum sebenarnya di masyarakat kalau perusahaan media berita itu dikelola oleh anak-anak atau manusia yang berusia di bawah 30 atau 25 tahun, dan syukurnya kebetulan teman-teman ada yang merasa di atas 25 tahun nggak di sini? Saya masih umur 22 sih. Iya. Sama, di Sama bawah ya? di atas lah setahun. Iya, kebetulan saya juga merasa diri dan juga sesuai diri dan juga sebenarnya diri ini di bawah 25. Oleh karena itu kita bisa Tapi dikatakan face-nya face 30 ya. visioner ya. Wajah saya ini, martabat saya ini Oke, visioner. oke, pembelaan. Oh, iya, siap. Oke. Jadi kan jadi lupa ngomong apa. Jadi bisa dikatakan kita ini di bawah 25 itu milenial ya, bisa dikatakan milenial. Jadi kita punya space waktu itu milenial itu di antara orang yang lahir sebelum tahun 2000 di atas 90. Itu milenial. 1990 sampai 2000 itu milenial, sementara 2000-an ke atas Gen Z, generasi Z. Gen Ya. Z. Jadi Gen Z itu Enggak maksud alat Gen listrik. Z. Oke, Gen Pakai Z. Z. Gen Z itu beda lagi. Ya, jadi untuk milenial membuat kantor berita atau membuat media pemberitaan itu Oke, baru nyambung. saat ini itu terbilang sedang hype, sedang menjamur, terutama jurnalisme masyarakat. Nah, saya pengen teman-teman nih sebagai anak yang mau mengikuti perkembangan sosial media, ada nggak komentar teman-teman atau tentang bagaimana perkembangan media sekarang? Kayak misalnya sekarang ada Info Denpasar kalau di Bali ya. Kok Nggak nyebut apa-apa dong. Ada Info Denpasar, ada Info Badung dan segala macam Denpasar media yang Bima. ada. bukannya ada yang baru tuh? Sarbagita. Oh iya, itu juga. Saya juga kemarin ngeliat tuh ada Info Sarbagita. Sarbagita itu keren tuh. Nah. Berita-beritanya. Iya. Udah. Itu tuh banyak banget nih di media sosial sekarang nih. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman masih membaca media-media konvensional itu seperti misalnya yang ada sekarang ya TV One dan Metro TV yang pemberitaan, ataupun misalnya Kompas atau Tribun. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalau saya sih Sebagai karena milenial. sering megang handphone ya, karena Iya. gadget mungkin milik semua orang, udah sampai anak-anak kecil, anak SD juga punya handphone. Jadi sosial media sih yang paling banyak kita buka kan. Oke. Sosial media seperti Instagram ataupun YouTube. Tapi saya lebih sering sih buka Instagram karena di sana infonya update sekali gitu. Kalau menurut Kakak Mila, host kita tercinta. Kakak lo masih Oh muda iya ya dong, Allah. di bawah 25 ya. Heeh. Oke. Kalau aku karena anak kosan ya, jadi di rumah nggak ada TV juga. Ada sih sebenarnya, cuman udah rusak, udah warna hitam. Abis itu nggak bisa dihidupin lagi, nggak bisa dinyalain Oke, lagi. TV mati warna Nah, hitam. TV mati, dan yang saya gunakan emang HP sama kayak teman-teman lain punya HP. Dan di sana kan udah ada YouTube, udah ada apapun tuh kita udah bisa ngupdate langsung kan. Bahkan yang nggak kita tahu sama sekali itu udah bisa kita tengok di sana gitu. Oke, berarti bisa dikatakan kalau media online atau kayak yang di sosial media itu lebih ini dong ya, lebih berpengaruh daripada Iya, media konvensional. berpengaruh. Karena semua orang pasti mesti nengok HP setiap detik tuh. Kata orang ya, itu 8 jam pasti kita nengok HP. Bahkan ada orang juga yang ke toilet aja bawa HP. Ada yang ngerokok, abis itu boker tentang HP gitu kan. Emang Kak Mila pernah lihat? Enggak, ada Kata-kata orang yang bilang pedas. gitu, temanku ada kayak gitu masalahnya. Oke, siap. Mungkin dia praktek tapi nggak tahu juga ya. Ya enggak lah, ya Allah. Bahaya ini nanti. Iya sih. Oke, baik, makasih teman-teman terhadap pertanyaan saya yang pertama. Jadi kita bisa ngelihat fenomena sekarang itu sosial media itu lebih banyak pemberitanya diminati, tanpa bermaksud membandingkan.
Tapi ternyata masyarakat itu banyak yang lebih menilai, atau bukan menilai ya, masyarakat tuh lebih cepat untuk ngebuka HP-nya daripada ngebuka TV-nya atau ngebuka website browsernya, tapi lebih cepat dari lewat apa ya, Instagram, Instagram ya. WhatsApp, ya kan, terus Twitter, yang dimana media yang ada di sosial media tersebut malah berkembangnya cukup pesat ya untuk sekarang ini ya, menurut teman-teman. Iya, bahkan kemarin tahu kan komika Bintang Emon? Oke. Ya, itu kan terkenalnya lewat Instagram. Dari dia Pernyataannya ya yang kemarin itu pernyataannya. kritisi pemerintah mungkin. Oke, jadi ada suatu fenomena nih di masyarakat bahwa media berita di sosial media ya, ada media berita di dalam sosial media itu jauh lebih nendang daripada yang ada di media konvensional berarti ya untuk saat ini. Jadi kenapa saya mau bahas seperti itu? Soalnya era Madani ini bisa dikatakan sebagai salah satu media berita yang ada di media sosial ya. Kalau boleh tahu apa aja kita mainnya di Mila? Ini saya kesannya nanya nih ya untuk menanyakan ke Bu Redaktur. Paham. Kalau di kita lebih banyak kepada berita ya, berita lokal, abis itu juga ada berita nasional juga, cuman itu ada beberapa saja karena wartawan kita emang terbatas kan, jadi kita cuma dapat berita-berita yang lokal lebih banyak. Terus kita juga ngumpulin opini atau artikel dari orang yang ngirim, itu juga kita angkat. Nah hampir semua sih kita, tapi lebih fokus kita juga banyak ke pariwisata karena saat ini lagi ada pandemi COVID, jadi ya info-info wisata itu udah kayak berkurang gitu. Kita lebih banyak memberitakan tentang rasa empati dari masyarakat gitu, kayak bantuan apa gitu segala macam. Oke, itu mengenai bahasannya ya rasanya ya. itu bahasannya. Tapi kalau portal yang kita mainkan apa aja? Pertama kita website tentu kan, pasti ada website ramadhani.com. Terus kemudian ada Instagram pasti tentu ada, terus YouTube kita lagi mulai kan, terus podcast juga ya gini, terus kemudian ada Twitter juga sama Facebook, kita ada halaman ya, ada halaman gitu. Cukup lengkap sih di sosial media ada. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti kita juga dong, harus tentunya. Jadi saya ulangi lagi bahwa memang kita sebagai portal berita atau media berita yang ada di sosial media sedang mencoba, ibaratnya bukan menantang ya, tapi kita inisiasi yang baru untuk bisa menyasar pelanggan ataupun orang-orang yang butuh informasi lebih cepat dan juga lebih tepat ya kan? Karena sekarang kondisinya masyarakat yang butuh informasi hanya memegang HP, hanya memegang hanya memegang gadgetnya dan berharap berita yang datang ke mereka seperti itu. Karena sekarang kalau bisa kita lihat beda loh Karek. Kalau dulu itu kita yang nyamperin berita, maksudnya kita yang cari koran kan. Kalau sekarang berita yang nyamperin kita gitu. Karena memang buat kita ketahui bahwa tingkat keberhasilan suatu media berita adalah tingkat keberhasilan suatu media berita yaitu adalah kecepatan dan akurasi. Bagaimana dia bisa cepat datang beritanya serta akurasinya tepat atau enggak berita itu. Tapi yang boleh aku tanya, teman-teman kalau ngelihat media-media konvensional yang dari citizen jurnalis itu bagaimana? Apakah menurut teman-teman itu tepat atau gimana? Mungkin teman wartawan dulu deh. Kalau menurut saya untuk citizen jurnalis ya, itu biasanya untuk sosial media sih. Itu paling banyak itu digunakan citizen jurnalis itu dipakai untuk di sosial media kayak Instagram gitu. Jadi ketika mereka di jalan misalkan ada kondisi lagi macet, mereka langsung merekam atau apa istilahnya? Ya merekam kondisi itu gitu, terus kemudian disebar ke sosial media, jadi update banget jadinya gitu. Tapi kita juga nggak tahu sih, tergantung media yang memberikan informasi gitu. Kalau medianya abal-abal, bisa jadi informasi yang kita terima itu nggak benar gitu. Jadi harus ada media yang valid dan informasinya benar gitu. Dan kita juga kayak gitu kan, harus nggak buat hoax gitu. Oke, ini dari wartawan sebagai penulis. Kalau sebagai redaktur nih, dari hasil Kak Mila, nggak mau dipanggil Kak, dari hasil pengamatan Mila terhadap geser-geser sosial media ya, geser-geser feed, itu apakah tingkat akurasi berita-berita kayak di jurnalis masyarakat itu sudah cukup baik atau bagaimana?
50-50 sih, aku nggak bisa bilang dia cukup baik atau itu baik gitu. Karena kita juga harus tahu dong, kadang-kadang yang emang mereka post itu emang pas mereka lagi di kejadian, misalnya ada tabrakan atau ada kecelakaan atau ada apalah semacam. Nah mereka emang posisinya lagi di sana dan mereka potret kirim ke media yang emang valid kan. Nah Kita juga belum tahu ya, berarti berita dari mereka itu apakah langsung diupload atau nunggu kiriman dari banyak DM yang akhirnya jadi terlantar, beritanya tadi siang, ke-uploadnya tadi sore, dikira tadi sore ya kan kejadiannya. Jadi tapi emang harus gerak cepat kan kalau media. Misalnya kalau masuk tuh langsung ditengok, iya nggak sih, langsung gitu. Nah biar bisa tahu jam segini apa segini. Ini berarti kerjanya redaktur nih ya, yang paling cepat untuk menunggu berita masuk dari abang wartawan, ya kan? Iya emang gitu. Jadi itu yang mau kita omongin tentang era Madani dan juga tentang fenomena media pemberitaan yang ada di masyarakat, termasuk media masyarakat. Karena bisa kita lihat bahwa dulu pada saat zaman wartawan konvensional dalam tanda kutip, kita bisa mengetahui bahwa ternyata berita itu boleh diangkat kalau sudah memenuhi standar kriteria 5W1H yang jelas. Ya kan? Nah kalau sekarang beda. Kalau kita nguploadnya ke media nih, ke web nih, apa yang ngupload tuh kita harus sesuai dengan SEO-nya gitu loh. Oh ada iya. izinnya atau apa gitu. Nah, Kalau di online sekarang ada namanya search engine. Search engine ya. Itu biasanya kalau misalkan O-nya apa ya? Kok aku lupa? Aku boleh buka Google dulu nggak ya? Lupa. Nanti dikasih tahu harusnya. Di sini ntar koreksinya. Search engine optimization, ya kalau nggak salah search engine optimization. Jadi bagaimana tulisan yang kita buat itu bisa sesuai dengan mesin pencari Google dalam hal ini ataupun mesin pencari lainnya. Nah, tapi hampir nggak semua media juga nerapkan kayak gitu. Itu kan yang kita terapkan di blog ya atau di website. Gitu. Sementara yang di sosial media kayak di Instagram ataupun di Twitter, kadang-kadang kan yang penting cepet ya. Jadi mereka ada macet di suatu lokasi, nggak butuh tuh Instagram kata-katanya. Nah, jadi 5W1H dalam jurnalisme konvensional itu sudah tidak berlaku di sosial media malahan, ya kan? Iya banyak sih yang sekedar video doang, nggak ada redaksi atau captionnya gitu. Jadi pembaca atau yang melihat berita itu kadang-kadang kan bisa jadi salah persepsi ntar. Misalkan ada kejadian apa, dianggapnya apa gitu. Jadi penting sih buat media-media nanti untuk memberikan caption pada gambar ataupun video yang di share gitu. Nah, itulah yang kita coba terapkan di media kita. Misalnya kayak di Instagram, kita terus buat captionnya buat apa gitu, biar jelas. Tapi kan kalau di Instagram kita kan langsung bisa ke web kita kan? Kita langsung mengarahkannya. Jadi ibaratnya sekarang media-media konvensional itu sudah saatnya untuk melangkah lebih maju ya dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Ya mungkin seperti yang Era Madani lakukan, yaitu kita mencoba untuk menggali lebih tahu tentang apa sih yang dibutuhkan masyarakat terkait media pemberitaan, sehingga kita berusaha untuk menyasar itu kebutuhan masyarakat itu, ya kan teman-teman. Mungkin ngelihat kalau dari teman-teman sendiri, kalau misalnya kita tanya, ya seperti itu kan, butuhnya dari sosial media, buka Instagram, buka Twitter. Karena zaman berubah kali. Iya, di kamar mandi buka HP nyari berita. Di kamar buka berita, ya kan? Abis nikah buka berita, abis sebelum tidur baru bangun tidur, ya kan? Buka HP ya. Betul sekali, tepat. Saya soalnya kayak gitu. Anda aplikator ya? Iya, ngeliat jam. Hampir semua sih, aku juga kayak gitu. Jam berapa sekarang? Ini hampir semua, perlu kita akui. Jadi buat teman-teman media, termasuk kita dan juga yang lain, sepertinya kita memang harus move on dari kebiasaan lama ya. Iya, kan zaman berubah, waktu berubah, perkembangan teknologi juga berubah, semuanya berubah. Jadi kita juga harus berubah. Karena satu detik ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Begitu juga besok kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, emang aduh, kayak gitu Oke. Kita serius lagi di sini. Baik, untuk teman-teman di sini, apakah teman-teman memang sudah siap untuk menyongsong era baru dari media ini? Ya mau nggak mau harus siap sih menurutku. Karena kita akan dituntut selalu dengan zaman gitu. Oke. Zaman selalu berubah gitu. Karena ada itu bukunya siapa? Disruption gitu. Ini kayaknya rajin kutu buku banget ya baca. Enggak juga sih. Oh enggak ya? Enggak. Tahu judulnya doang, judul bukunya. Iya, ngebaca belakangnya ya. Ya karena ada di covernya itu kan disruption. Pantesan tulisan Anda. Iya begitu. Oke.
Jadi kembali lagi ya, kita ajak teman-teman di sini juga kepada para pendengar yang mendengarkan obrolan kita tentang era media ini. Inilah problematika kita di zaman sekarang, bahwasanya sekarang media-media konvensional atau media-media yang ada di masyarakat sudah mulai harus mencari tentang kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri agar kita bisa melesat lebih jauh. Cuman ya itu seperti yang teman-teman bilang tadi, bahwa kita harus siap menghadapi itu semua. Jadi seperti inilah inovasi-inovasi yang kita harus sampaikan atau kita harus inilah inovasi-inovasi yang harus kita praktekkan ke masyarakat ke depan agar nantinya dunia jurnalisme ini makin mantep ya, makin akurasinya makin lebih tepat dan juga kecepatannya juga makin terarah gitu loh. Bahkan sekarang gini sih menurutku, semua orang bisa jadi jurnalis atau wartawan gitu. Oke. Kita nge-share status, misalkan gitu, saya misal di kampung gitu kan, Oke. saya ada tetangga misalkan meninggal misalkan, jadi kan ini nauzubillah ya, cuman ini contoh saja gitu. Jadi dengan status kita di Facebook misalkan, jadi orang-orang terdekat kita atau keluarga kita yang kebetulan berteman di Facebook kita itu juga akan tahu gitu. Jadi apa ya, semakin terbuka gitu dengan adanya sosial media sih sebenarnya. Tapi Jadi sayang semua sih orang bisa jadi kalau jurnalis. di tempatku ya, di kampung itu kayak sinyal emang agak susah. Kampungnya di mana? Tadi aku suka banget kalau dengerin Kamila ngejelasin tentang kampungnya. Kampungnya di mana? Tolong jangan dibully. Ya kalau di tempatku sih emang susah banget sinyal, bahkan emang nggak ada ya sinyal di tempatku. Di Jadi mana? Di mana? Di mana? kalau soal media sosial doakan aja nanti ya. Semoga ya Allah, amin. Jadi kampungnya nggak boleh disebut. Jangan sebutin aja Batu Bajanjang Tiga Lurah. Di mana yang kuat? Batu Bajanjang Tiga Lurah. Kalian mungkin nggak akan tahu, bahkan orang Padang sekalipun nggak tahu di mana gitu ya kan. Iya sih. Iya. Nanti bisa dicari. Anak kampung masuk desa, anak kampung masuk kota. Oke. Luar biasa sih. Mas Tommy di kampungnya aman? Aman, 4G malah. 4G. Di kampung. Oh iya, tapi cuma satu provider aja. Dan saya sebutin apa nggak usah ya? Boleh mungkin? Ya nggak usah lah. Oke. Oke. Nggak mau Sekalian naik daun. promosi gitu loh maksudnya. Aku sih emang mau nyebutin kampungku karena orang nggak tahu. Oke. Jadi buat teman-teman nih, buat para pendengar biar tahu ya tentang era Madani ya, beginilah kami keseharian kita, upload berita, ngangkat berita, ya kan? Update Iya. dan juga Sekarang berusaha juga bikin podcast. ya, sekarang juga bikin podcast nge-YouTube, nge-Spotify yang dimana apapun yang kita lakukan di sini adalah bentuk inovasi atau ide-ide yang kita lakukan agar kita bisa memberikan informasi yang baik bagi masyarakat khususnya di Bali itu sendiri, agar teman-teman di Bali yang kita harapkan menjadi pendengar setia kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang aktual, Update. Terpercaya. iya, Asik. dan juga tajam ya. Ini nggak di skrip loh. Ya, Kalau bisa tiba-tiba ditembak itu pikiran langsung apa ya gitu ya. bisa langsung nyampe ke tangan kalian, entah itu di HP ataupun bahkan di depan mata kalian itu sendiri. Seperti itu yang kita lakukan di era Madani. Mungkin seperti itu juga yang dilakukan oleh teman-teman media berita sosial media sekarang, net journalism yang kita sedang hype sekarang, kayak misalnya akun-akun sebelah mungkin kayak Info Denpasar, Info Sarbagita dan lain-lainnya yang kita telisik di sosial media. Mereka melakukan itu. Maka yang menjadi PR adalah kepada media-media konvensional, maukah kita melangkah lebih maju ke depan untuk bisa ke masyarakat dengan konsepsi baru seperti itu. Dengar-dengar ya, aku pernah dengar kalau ternyata ada beberapa media yang ternyata berhenti beroperasi untuk pindah ke internet dari TV dan juga koran. Atau koran ya, yang akhirnya menghentikan produksi fisik korannya untuk merambah ke online gitu. Itu yang menjadi fenomena. Bahkan di Bali juga kan ada itu ikatan wartawan online kan ada. Iya, itu sudah Ada muncul. juga yang gini, misalnya dari jurnalis jadi kayak berita-berita ini merambah ke visual karena orang juga senang nengok visual. Nah, kalau menurutku gimana caranya kita yang tulisan ini tuh kita jadikan ke visual, ya nggak sih? Ngerti Iya nggak sih? dong, Nyambung nggak betul. sih? Biar nyambung. Infografis ya, modelnya Ya, seperti itu. ya, Infografis. Soalnya orang juga bosan kali kalau baca-baca kayak gini nih, misal panjang-panjang tuh kayak, aduh apa sih ini gitu. Tapi kalau misalnya tulisannya Bu Produser loh. pakai visual apa-apa, itu tuh lebih ditengok gitu. Sama kayak YouTube ini, setidaknya kita berharap juga banyak nonton, juga banyak subscribe-nya.
Ya nggak sih? Iya dong, jelas banget. Iya sih. AdSense. Jangan disebut, itu disensor nanti ya. Oke, baik, terima kasih ini buat pendapatnya. Tapi yang mau saya ungkit sekali lagi tentang dunia jurnalisme ini adalah apa sih yang menurut teman-teman yang terbaik nih untuk dunia jurnalisme ini ke depannya? Inovasi-inovasi apa yang kira-kira perlu kita kembangkan lagi nih untuk ke depannya? Untuk bisa meraup lebih banyak pembaca, pendengar, agar mereka juga mendapatkan informasi yang lebih baik. Kalau aku sih yang tadi aku sampaikan tadi itu tuh. Itu infografis ya, yang kayak gitu. Ya, kayak ini deh tulisan itu dijadikan ke visual gitu. Tulisan dijadikan ke visual. Kalau dari Mas Om? Kalau dari saya pribadi lebih kita sih maksudnya merekomendasikan orang ini untuk baca ini gitu. Saling merekomendasikan mana yang terbaik gitu. Oke. Kan karena gitu juga kan, misalkan dari Info Denpasar, oh saya dapat berita dari Info Denpasar, atau dari Info Sarbagita gitu, jadi kan saling merekomendasikan. Dengan cara itu kita jadi tahu bahwa media ini bisa memberikan informasi yang benar gitu, terpercaya gitu. Spectrum of collaboration ya, berarti ya, kolaborasi. Ya, collaboration. Karena di zaman sekarang itu benar-benar harus kolaborasi. Kayak gitu. Pokoknya kalau bahas kolaborasi saya agak gimana gitu rasanya. Kenapa emang ada pengalaman pahit kah di kolaborasi? Enggak. Bukan pengalaman pahit sih. Jadi saya ngerasakan banget gitu. Saya juga ini secara individu saya sebagai YouTuber gitu. Jadi saya kasih tahu dong. Ya nggak apa juga ya. Iya nggak usah. Tapi saya ingin menceritakan di balik itu gitu. Kayak misalkan saya jadi YouTuber tapi saya nggak punya kamera gitu. Saya kolaborasi gitu. Saya bisa skill editing, ini punya kamera gitu, dan ini punya relasi gitu. Jadi kolaborasi gitu. Jadi ada konten jadinya gitu. Ada yang skill editing, ada kamera, itu terus jadi konten gitu. Berarti penting juga relasi ya? Butuh, iya. Tetap penting. Itu yang paling penting sih. Siap. Perbanyak relasi. Sebagaimana itu dalam dunia YouTuber, begitu pula di era jurnalisme dan bahkan di bidang apapun yang ada di masyarakat sekarang, kolaborasi adalah suatu hal yang paling penting untuk kita lakukan agar kita ibaratnya ya dalam istilah di sini yaitu menyama beraya, bagaimana kita bisa menyemaikan bisa menyemarakan aksi yang kita lakukan terhadap hubungan kita kepada sesama manusia, kepada alam, juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu masuk dalam konsep Trihita Karana dalam budaya Bali. Sebenarnya konsep kolaborasi ini udah ada berarti dari dulu ya, tapi dengan istilah yang baru gitu, dengan kolaborasi. Dulu mungkin kerjasama namanya ya. Dulu ya, kayak di Bali kan menyama beraya gitu, misalkan kolaborasinya. Kalau sekarang kan emang ada istilahnya lagi hype gitu. Jadi istilahnya kolaborasi. Bahkan YouTube kayak misalkan siapa kemarin Agung Hapsah sih setahu saya. Itu collab dengan Reza Arab gitu. Dia dengan lama banget itu referensinya dulu banget. Ya maksudnya itu kan awal-awal aja. Iya Jal. Jadi awal-awal kan kita tahu Agung Hapsah itu dari fans-fansnya Reza Arab gitu kan. Jadi semakin dianggap gitu. Mungkin kalau sekarang ngelihat YouTube banyaknya artis kan. Ini lagi hype ya masalah YouTuber lawas akhirnya move on ke tidak ke YouTube lagi karena YouTube sudah diinapi oleh banyak pegiat televisi. Ya itu masalah sebelah yang nggak mau kita bahas di sini. Tapi udah keungkit tadi ya, nggak apa-apa lah ya, kesinggung dikit. Jadi kolaborasi itu adalah suatu bentuk aksi yang paling penting. Bila teman-teman sudah memiliki ide, punya visi, punya visi, punya tujuan, maka lakukanlah yang terbaik untuk melakukan itu. Salah satunya dengan menjalin komunikasi dan kolaborasi kepada teman-teman lainnya. Jadi sukses bareng-bareng ya ibaratnya. Iya, sukses bareng-bareng. Yuhu, saya tersindir sendiri. Baik, mungkin dari teman-teman lagi nih sebagai dua orang yang sedang saya bongkar opininya. Enggak dibongkar juga isi dompetnya, isi sakunya. Nggak usah. Oh nggak usah itu. Kan bisa kayak itu. Ya kalau gitu kita sedikit. Ada yang mau disampaikan nggak dari dia misalnya? Oh iya belum. Jadi buat teman-teman nih berdua nih ya, mau aku tanya dulu opininya tentang apa yang ingin disampaikan. Oh, bukan. Untuk teman-teman berdua ini mohon bisa menyampaikan lah apa yang menjadi keluhan ataupun apa yang menjadi harapan bagi teman-teman itu sendiri juga untuk bisa disampaikan ke masyarakat, penonton kita, pendengar kita yang ada di Spotify, YouTube dan juga sosial media lainnya. Silakan. Ya mungkin Kamila dulu deh. Oke, silakan. Menyampaikan ke masyarakat atau ke kita? Ke pendengar tentunya.
kalau ke pendengar sih kita kan lebih juga ada anak mudanya, ada masyarakat kita nggak mandang umur deh di sini ya misalnya. Nah kita juga berharap itu banyak inovasi-inovasi yang tercipta, apalagi sekarang lagi di rumah aja nggak ada kerjaan, mungkin juga bisa berkebun atau apalah namanya itu ya kan. Nah kok aku kayak gini banget ngomongnya, cici banget aku. Terus ya inovasi lah, intinya inovasi, kita harus menciptakan inovasi-inovasi setiap harinya. Itu yang ingin aku sampaikan. Oke. Aku juga sedang belajar berinovasi sih, dari kayak gini, nanti mana tahu aku wow. Itu maksudnya gimana? Artis kah? Enggak, mana tahu aku jadi sesuatu. Kita kan nggak bisa tahu kan, mungkin Berarti kamu bukan sesuatu. ya aku manusia, intinya aku manusia. Mana tahu, kita kan nggak bisa mandang orang kan. Influencer. Ya, itu yang aku cari-cari di otak belakangku ini, nggak nemu-nemu dari tadi. Influencer. Akhirnya ketemu ya. Oke. Terus. Udah itu aku. Kalau dari saya pribadi, saya sangat bersyukur bisa masuk media ini karena banyak sekali yang saya pelajari gitu. Dari mulai ini itu gitu. Terus kemudian relasi juga jadi nambah. Selain itu untuk masyarakat mungkin ya lebih apa ya? Kayak bisa bukan berhati-hati sih bahasanya. Ya lebih apa ya? Aware. Lebih ngelihat berita itu dari segi bener nggak sih ini beritanya gitu. Karena kan kita tahu gitu, apalagi kemarin-kemarin kan sempat itu viral istilah hoax gitu. Jadi sebagai masyarakat yang cerdas, good people gitu. Jadi kita juga harus cari referensi lagi gitu. Kalau misalkan kita ketemu berita di media ini gitu, kita coba klarifikasi lagi di media ini gitu. Itu aja sih kalau Media dari ini, klarifikasi media itu samping-sampingan. Oke. Baik, kalau gitu kalau gitu sampai di penghujung lah, kita sudah banyak mabuk membicarakan tentang apa perusahaan yang kita lingkupi ini. Mungkin itu dulu. Oh ya, aku ada nanya. Era Madani berdiri tahun berapa sih? Oh, oke, Ya, baik. mungkin dari pendengar mungkin Karena tidak dari awal, Era Madani itu sudah ada semenjak 5 tahun lalu sebenarnya. Oh iya lama juga ya. Sudah ada dari tahun 2000, ini kalau 2020, 2015 itu dibentuk secara website. Dan dari website itu berkembang untuk dijadikan PT, tepatnya itu tahun lalu. Tahun 2019. Di 2019 bulan September kita akhirnya bentuk PT, dan syukurnya berkembang sampai hari ini kita memiliki keluarga tercinta di sini, teman-teman semuanya yang saya cintai. Keluarga nggak mau, dan keluarga Cemara udah milik sebelah. Oke deh. Kita pohon yang lain dong, mahoni kayak apa kayak yang ya pohon apa? Keluarga Matahari. Keluarga Matahari. Iya, Oh, iya. Ya, oke. Kenapa nggak keluarga Madani aja? Nah, Matahari, udah pokoknya karena inspirasi pertama Matahari. Jadi karena nggak Madani. dengan perkembangan kita yang sudah menjadi seperti ini, ya itulah bagaimana Era Madani akhirnya ya bisa dibilang cukup berumur. Embrionya cukup berumur, namun baru lahir sebagai bayi itu di 2019. Berarti masih dalam kandungan. Di dalam kandungannya 7 tahun berarti. 4 tahun dong, ya sekitar 4 tahun. Ya begitu kalau Era Madani itu sendiri. Ya, dah. Ada pertanyaan lagi ke saya sendiri? Enggak ada pertanyaan. Oke. Aku cuma mau ngasih tahu aja ke penonton nih yang nonton Oke, ini. silakan. Kalian kalau misalnya mau kasih rekomendasi ke kita, siapa yang mau kita undang untuk kedepannya, minggu-minggu kedepannya, itu silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, nanti aku mau buat juga, aku mau request ke diriku sendiri di komentar YouTube. Iya nggak apa-apa. Kita harus biar kita apa ya, kalau misalnya ada komentar nih yang jelek atau yang baik, misalnya kita ambil yang baiknya, buang yang jelek kan gitu kan. Oke. Nah tapi kalau yang jeleknya kita harus itu sebagai bahan evaluasi untuk kita. Nah mungkin mereka, aduh bosan lah, apalah gitu atau gimana misalnya kan. Nah kita harus cari setelah kita evaluasi, kita bisa kayak gini ke depannya gitu. Oke, baik. Teman-teman semua silakan tulis rekomendasi siapa yang mau kita undang, dan juga kita berdoa, kita harapkan teman-teman nanti yang nonton maupun yang belum nonton, kita doakan biar ya nonton. Terbuka pintu hatinya untuk menonton. Bukanlah, jangan gitu banget ngemis penonton, nggak level ya, kita minta tolong aja lah, nggak usah. Emang Dan juga aja malah buat orang-orang kita lagi merangkak, cuy. yang ingin
Ya kita berharap juga orang-orang yang ingin kita wawancarai bisa hadir di sini ya. Semuanya, Amin. semuanya itu. Yang di Bali mungkin. Yang di Bali ya khususnya ya, Iya. yang di Bali. Oh iya, terutama nama Bali Bebas Bicara ini karena kita ambil dari programnya Pemprov periode sebelumnya, yaitu Podium Bali Bebas Bicara, maka kita harap nanti Ayahanda Mangku Pasika bisa hadir ke dalam podcast kita untuk kita sharing dan juga minta izin ya, kulon nuwun kalau kata Jawa nih. Kita kulon nuwun kepada Pak Mangku untuk bisa Berkenan mengizinkan hadir. namanya kita pinjam di Oh, podcast. gitu. Oh, tak kira berkenan hadir di sini. Juga yang di Bali mungkin ya kalau fenomena lagi kencang mungkin Mas Jering SID ya, beli jering ya, kita harapkan juga bisa hadir sini. Iya. Dodi Astina YouTuber harus nih kita harapnya bisa ngobrol di sini. Akun-akun media portal jurnalisme yang di sosial media dan juga di konvensional Kita harap juga datang. Antara, terus juga Tribun, bahkan yang info Denpasar, info Badung dan segala macam Denpasar viral dan lain-lain, kita harap mau ngobrol sama kita. Kita mah apa tuh kalau nggak bisa Iya, benar. dapat ilmu dari teman-teman Harus semua. kolaborasi ya. Kolaborasi. Ya, kita tunggu partisipasi semuanya. Bahkan kita harap Pak Jokowi siapa tahu bisa mau datang ke podcast kita. Amin. Wah. Sekedar Pak Jokowi ya, Pak Trump juga ya, semuanya lah. Aji Trump ya kan. Oke. Aji presiden-presiden. Bermimpi boleh karena mimpi nggak bayar ya kan. Mimpi nggak bayar ya. Iya. Terima kasih atas komplimennya. Sampai jumpa lagi. Kita ucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Tetap stay tune di Bali Bebas Bicara. Ya. Siapa aja Bisa bicara.